Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janu Muhammad, biasa dipanggil Janu. Saya putra asli dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak tahun 2020, kami menginisiasi satu platform sayur online bernama Sayur Sleman, yang secara entitas bernama PT Sayur Sleman Indonesia. Kami, Sayur Sleman, ini bukan seperti platform sayur online pada umumnya, karena kami juga mengangkat kewirausahaan sosial atau menjadi social entrepreneur, di mana ini kita ingin memberikan manfaat tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan juga lingkungan. Untuk itu, layanan kami tidak sebatas pada sayur online. Kami juga melayani beberapa program dan menyediakan beberapa layanan, diantaranya Sayur Sleman Berbagi. Ada juga Sayur Sleman Bertani dan juga Sayur Sleman Akademi. Sayur Sleman Berbagi ini adalah misi sosial yang kami selipkan di usaha pertanian ini, di mana setiap hari Jumat dan juga Minggu kami menyalurkan donasi dari para orang baik melalui paket-paket sayur gratis ke lebih dari 300 penerima manfaat di 3 lokasi, baik di Kabupaten Sleman maupun Kota Yogyakarta. Adapun program selanjutnya adalah Sayur Sleman Bertani yang bekerja sama dengan masyarakat di daerah Krica, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, di mana kami memberikan pelatihan pengembangan urban farming, baik tanaman sayuran di sekitar rumah, kemudian ada perikanan, dan lain sebagainya, termasuk pemberdayaan UMKM di sana. Karena kami percaya bahwa dengan adanya pemberdayaan ini yang menjadikan value lebih adanya Sayur Sleman. Dan yang terakhir adalah program Sayur Sleman Akademi, di mana platform Sayur Sleman juga berfokus pada regenerasi petani muda di Indonesia. Dengan program SSA ini, kami percaya kita dapat memberikan kontribusi dalam regenerasi petani muda, sejalan dengan visi ataupun misi yang dijalankan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Perjalanan pertama saya ke luar negeri itu tahun 2013. Waktu itu memang dapat kesempatan kuliah singkat di Belanda, di sebuah kampus Utrecht, itu kuliah summer school selama kurang lebih 1-2 minggu. Kemudian sempat mengenyam pendidikan, mendapatkan beasiswa juga pertukaran ataupun fellowship di Arizona State University dari pemerintah Amerika. Belajar pemberdayaan masyarakat pada tahun 2016. Dan yang ketiga, waktu itu memang kuliah selama 1 tahun di Inggris, masih dalam background geografi sosial atau human geography. Kemudian pulang ke Indonesia, bertanya kembali kepada diri saya, apa yang bisa saya lakukan dari program tersebut. Karena hikmahnya pandemi adalah kami melihat orang tua yang memang sehari-hari sebagai petani dan juga pedagang sayur merasa kesulitan untuk memasarkan dagangan beliau. Sehingga ada ide dengan memanfaatkan platform digital yang memang tidak berbayar waktu itu untuk mengonlinekan produk-produk dari petani sekitar sini juga, karena tidak hanya orang tua kami yang terdampak, tetapi di sekitar sini ada tetangga, kemudian ada rekan-rekan di pasar tradisional juga yang memang merasakan hal yang sama. Kemudian saya bulatkan tekad bismillah untuk bisa secara full totalitas menjadi seorang entrepreneur di bidang pertanian. Yang ini menjadi hal besar, keputusan besar yang saya ambil, karena bayangkan ketika dulu pernah menginjakkan kaki di lebih dari 10 negara, akhirnya saya juga kembali ke kampung, melihat realita di sini banyak hal di bidang pertanian yang perlu kita support. Meskipun ketika kita flashback, masih banyak orang juga yang menanyakan ke saya, yakin mau jadi petani, yakin mau di sektor pertanian. Itu kata-kata itu yang masih membekas di diri saya, dan istri saya adalah orang yang selama ini sangat support, percaya bahwa apa yang diputuskan, yang saya putuskan ini yang terbaik. Tentunya tidak terlepas dari doa orang tua saya yang memang awalnya dulu menginginkan saya dengan pekerjaan yang
Mungkin secara hari-hari saya di depan laptop dan lain sebagainya. Tapi sekarang mengambil keputusan yang bertolak belakang. Sayur Sleman berupaya membangun sebuah ekosistem agribisnis yang memang pro dengan petani, pro dengan masyarakat, pro dengan konsumen, dan pro dengan stakeholder di lingkungan kami. Sehingga ekosistem yang dibangun di Sayur Sleman ini terintegrasi. Ketika dulu di tahun-tahun awal memang kami berfokus pada sektor hilirnya, tapi kami saat ini sadar bahwa kita tidak bisa lepas dari sektor hulunya. Sehingga kita ingin membangun sebuah balance ataupun keseimbangan dari sektor agribisnis. Untuk itu kita juga melakukan pendampingan kepada para petani, kelompok-kelompok tani, baik yang dari segi usia masih milenial, ada dari kelompok tani juga, dan juga gapoktan. Saya sendiri di dusun ini bagian dari kelompok tani yang memang kalau dipikir ya di sini taninya sudah senior, tapi mau tidak mau saya harus tahu dari proses awalnya satu bonggol sayur, cabai dari tanaman di demplo, di bedengan, sampai akhirnya bisa dipanen beberapa 2 bulan setelahnya, seperti itu. Kami melakukan pendampingan itu secara bertahap. Yang pertama adalah melalui petani milenial. Forum petani milenial ini sangat penting untuk kita para entrepreneur di bidang agribisnis juga. Karena kita ingin hadir secara grassroots, akar rumput seperti itu. Bukan menjadi seorang yang memang dari atas langsung mengambil produk seperti itu, bukan. Tetapi kita ingin mendampingi dari bawah. Saat ini kami tergabung di 3 kelompok petani milenial. Yang pertama, petani milenial Catur Harjo di lingkup kelurahan. Kemudian petani milenial Sleman di lingkup kabupaten. Dan juga di petani milenial DIY atau di Korwil wilayah DIY. Dan juga belum lama ini kami terpilih sebagai yang ambasador agriculture. Nah, pendampingan yang kita lakukan berkolaborasi dengan para penyuluh yang memang sudah ditugaskan oleh dinas setempat. Ketika memang itu di bagian hulu ada kendala dan lain sebagainya, kita juga coba hubungan dengan beberapa expert yang memang di bidangnya. Termasuk sampai di hilir, pengemasan dan lain sebagainya, kita dampingi sampai di residu ataupun sisa sayuran itu sendiri. Kita sering memberikan training kepada KWT dan lain sebagainya untuk bisa tetap diolah. Karena semua produk pertanian yang dihasilkan itu selalu bernilai ekonomis dan juga bermanfaat untuk lingkungan. Untuk itu ini sejalan dengan program pemerintahan juga, Genta Organik, kemudian adanya sirkular ekonomi yang memang pro dengan keselamatan lingkungan. Sampai akhirnya sekarang ini tidak hanya sayur segar ataupun istilahnya produk segar saja, kami juga bekerja sama dengan teman-teman petani milenial dan juga tani setempat itu untuk mengolah seperti cabai yang ada di depan ini agar bisa bernilai ekonomi lebih tinggi. Ini juga berawal dari keresahan kami mengingat harga cabai ini kan fluktuatif dan ketika di titik hanya 10.000 per kilo juga kita harus bisa menambah nilai manfaat dari produk ini. Nah, kedepannya juga kita berharap memplanningkan untuk lebih banyak mengolah dari komoditas utama kami yang di Sleman ini adalah cabai, baik di ori, cabai rawit ori, cabai merah maupun cabai hijau yang ini kita kembangkan ke depan. Sehingga ketika produk-produk di Sayur Sleman ini bisa dikembangkan lebih luas dengan segmentasi B2C dan juga B2B, tidak hanya konsumen individu tapi juga kita melayani pemerintahan dari catering dan lain sebagainya, tentunya dengan harga yang bisa bersaing. Dan ketika kita bekerja sama dengan petani lokal maupun mereka yang memang bergerak di sektor pertanian, kita juga serap dengan harga yang wajar, tidak harga yang paling minim, karena memang juga kita tahu bahwa sebuah proses yang dilakukan oleh petani itu tidaklah mudah, karena kita tahu sendiri ketika menanam cabai seperti ini mereka sudah invest waktu, invest tenaga, bahkan invest tawakal ya, petani yang orang yang paling tawakalnya paling tinggi dengan adanya produk ini. Sehingga kita bekerja dengan teman-teman petani milenial dan lain sebagainya ini harapannya satu, tidak hanya kita bekerja dalam waktu yang singkat ataupun bermitra dalam waktu yang singkat, tapi ini kemitraan yang bisa berkepanjangan dengan adanya pendampingan, pembinaan dan juga saling komunikasi. Ini yang
menurut kami sangat penting dan kita terapkan, karena ketika kita bisa mendampingi dari awal sampai nanti membukakan akses pasar dan lain sebagainya, maka akan ada rasa saling percaya di antara Sayur Sleman dengan para mitranya, dengan kurang lebih 130 mitra, baik petani, pedagang sayur maupun sektor UMKM yang mengolah sektor produk pertanian, seperti itu. Dukungan pemerintah setempat sangat besar tentunya. Alhamdulillah dengan adanya petani milenial, kami ada pembinaan juga dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, termasuk DPKP DIY. Tapi juga lebih dari itu, kita dibukakan pasar juga oleh pemerintah setempat, dikenalkan dengan jaring mitra dan juga stakeholder yang di situ ingin maju bersama. Kita juga dilibatkan dalam berbagai expo, kegiatan offline, pameran, baik dari level kecamatan sampai kabupaten, dan bahkan terakhir kemarin adalah di Lumbung Mataraman, dan juga ada petani Jogja Agropark juga di JAP Kulon Progo. Itu merupakan sinergi yang kita bangun terus-menerus dengan pemerintah setempat, termasuk dukungan besar dari Ibu Bupati sampai juga di Kepala Dinas Pertanian dan bahkan Ngarso Dalam. Dan tidak hanya dari situ, pemerintah pusat pun punya andil yang sangat besar, termasuk Kementerian Pertanian. Dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh BPSDMP, Pusdiktan, itu kami merasa ada orang tua yang selalu membimbing. Teman-teman petani milenial dan juga calon petani milenial, ayo sama-sama kita majukan sektor pertanian di Republik ini, di Indonesia tercinta. Tidak hanya sebatas di hulu, kita juga bisa berperan di sektor hilir. Semakin banyak orang anak muda yang mau gotong royong untuk mengembangkan sektor pertanian ini, maka kedaulatan pangan bisa kita wujudkan, dan juga sustainability, keberlanjutan pertanian kita dapat kita wujudkan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak dari kita, siapa lagi?